Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudah ila yaumil qiyamati amma ba'd. Baik teman-teman semuanya, peserta daurah menangkal syubhat pemikiran modern, kita sudah sampai pada sesi ketiga, dan pada sesi ketiga ini kita akan membahas mengenai contoh syubhat pemikiran dan juga bantahannya. Dan pembahasan ini kita akan bagi menjadi dua sesi. Pada sesi ketiga ini kita akan fokus membahas contoh syubhat pemikiran berkenaan dengan pokok keislaman, dan contoh-contoh syubhat pemikiran lainnya kita akan bahas pada sesi terakhir, yaitu sesi keempat. Langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Jadi di sini kita bagi, sebagaimana yang sudah dijelaskan tadi, kita bagi contoh syubhat pemikiran modern. Yang pertama berkenaan dengan pokok keislaman, ya. Kemudian yang kedua berkenaan dengan hal yang sudah pasti dalam agama Islam atau thawabit al-Islam, sebagaimana sudah kita jelaskan pada sesi sebelumnya. Langsung saja kita akan masuk ke pembahasan contoh syubhat pemikiran berkenaan dengan pokok keislaman. Di sini kita bagi menjadi 4 pembahasan, ya, atau 4 syubhat, 4 kelompok syubhat. Yang pertama berkenaan dengan Allah Ta'ala dan juga apa yang Allah Ta'ala lakukan. Kemudian yang kedua berkenaan dengan Al-Quran. Yang ketiga berkenaan dengan Nabi Muhammad SAW. Dan yang terakhir berkenaan dengan syariat Islam. Dan kita tidak akan membahas semua syubhat yang ada di PDF ini, yang ada di modul PDF ini. Jadi di rekaman ini kita akan hanya membahas beberapa syubhat saja yang sudah dicantumkan di dalam PDF-nya. Jadi sisanya bisa dibaca langsung di PDF yang akan dikirimkan. Jadi di rekaman ini hanya beberapa saja yang akan kita bahas. Langsung saja kita masuk ke pembahasan pertama atau kelompok syubhat pertama, itu berkenaan dengan Allah Ta'ala. Syubhat pertama atau pertanyaan pertama adalah, siapa yang menciptakan Allah? Jadi banyak dari kalangan ateis yang menanyakan pertanyaan ini. Padahal pertanyaan ini sebenarnya adalah pertanyaan yang salah. Jadi orang yang bertanya siapa yang menciptakan pencipta, itu sama seperti orang yang bertanya berapa bulan pria hamil dan berapa kilo suhu suatu ruangan. Tentu ini pertanyaan yang salah, karena lelaki tidak melahirkan dan suhu tidak diukur dengan berat. Jadi memang pertanyaannya salah, seperti itu. Jadi pertanyaan ini dibangun di atas pemikiran bahwa Allah sama dengan makhluknya, sehingga keberadaannya harus memiliki sebab yang sama dengan makhluknya, yaitu penciptaan. Tuhan yang menciptakan tidak pantas menjadi Tuhan jika seandainya ada yang menciptakannya, karena antara pencipta dengan yang diciptakannya tentu memiliki perbedaan. Misalkan Allah Ta'ala hidup, kemudian makhluk juga hidup. Apakah keduanya hidup dengan kehidupan yang sama? Tentu berbeda. Maka begitu juga dengan keberadaannya. Keberadaan Tuhan dengan keberadaan makhluknya juga berbeda. Jika seandainya di antara makhluk saja misalkan masing-masing memiliki perbedaan, maka terlebih lagi antara pencipta dengan makhluknya yang dia ciptakan. Misalkan keberadaan Allah tentu tidak sama dengan keberadaan ciptaannya, yaitu makhluk. Sebagaimana kaki manusia, ya, itu berbeda dengan kaki kucing, padahal keduanya adalah kaki dan keduanya adalah makhluk. Nah, jadi di antara makhluk saja sesuatu yang namanya sama itu berbeda, maka apalagi antara pencipta dengan yang diciptakannya, keberadaannya pun berbeda. Jadi keberadaan pencipta itu tidak didahului oleh sebab, yaitu penciptaan, akan tetapi makhluk keberadaannya didahului oleh sebab, yaitu penciptaan. Seperti itu. Kemudian pertanyaan ini juga akan melahirkan pertanyaan lainnya yang tidak bertepi. Jadi jika ateis bertanya siapa pencipta Tuhan, maka dia akan lanjut bertanya siapa yang menciptakan pencipta Tuhan. Dan terus seperti itu, tidak ada ujungnya.
Karena memang karakter syubhat pemikiran modern seperti itu, sebagaimana yang telah kita jelaskan di sesi sebelumnya. Kemudian syubhat berikutnya adalah kenapa Allah menciptakan manusia dan memerintahkan mereka untuk beribadah, padahal Allah tidak membutuhkan manusia. Jawaban dari syubhat pemikiran ini adalah Allah bisa saja berkehendak untuk tidak menciptakan manusia, tetapi Dia yang maha kuasa, yang memiliki hikmah atas setiap perbuatannya, lebih memilih untuk menciptakan manusia. Ketika yang maha menciptakan lebih memilih menciptakan daripada tidak menciptakan, maka itu menunjukkan kesempurnaannya. Bagaimana maksudnya? Jadi misalkan orang yang mampu untuk berenang, ya. Orang ini mampu untuk berenang dengan orang yang tidak mampu berenang, tentu keduanya berbeda kan? Kemudian orang yang mampu berenang ini ketika dia tidak melakukan hal tersebut, maka itu tidak lebih baik daripada dia melakukan hal tersebut, ya. Jadi misalkan orang itu mampu untuk melakukan sesuatu. Ketika dia melakukan hal tersebut, tentu itu lebih baik daripada dia tidak melakukannya. Kemudian seperti itu juga berkenaan dengan penciptaan. Allah mampu menciptakan, tapi ketika Allah tidak berkehendak untuk menciptakan, maka itu tidak lebih baik daripada menciptakan itu sendiri. Seperti itu maksudnya. Kemudian ketika Allah menciptakan, maka di balik penciptaan tersebut pasti ada hikmah lain yang bisa jadi kita belum mengetahui hal tersebut, ya. Bahkan Allah Ta'ala berfirman di dalam surat Al-Anbiya ayat 23, La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Dia Allah tidak ditanya tentang apa yang dikerjakan, tetapi merekalah yang akan ditanya, maksudnya makhluk. Kemudian ketika Allah memerintahkan manusia untuk beribadah, maka tidak berarti Allah membutuhkan ibadah tersebut. Malah manusia sebagai ciptaannya yang membutuhkan ibadah tersebut agar dapat selamat di akhirat. Dan ini sebagaimana Allah Ta'ala berfirman di dalam surat Fussilat ayat 46, Man amila salihan falinafsihi wa man asa'a fa'alayha wa ma rabbuka bizallamin lil abid. Barang siapa mengerjakan kebaikan, maka untuk dirinya sendiri, dan barang siapa berbuat kejahatan, maka menjadi tanggung jawab dirinya sendiri. Dan Tuhanmu sama sekali tidak menzalimi hamba-hambanya. Adapun berkenaan dengan surat Az-Zariyat ayat 56 yang terjemahannya kurang lebih, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah kepadaku. Maka ibadah di sini bukan berarti menjadi satu-satunya tujuan. Bukan berarti satu-satunya tujuan penciptaan itu agar manusia beribadah kepada Allah Ta'ala. Karena dalam ayat lain Allah menjelaskan, Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Yang menciptakan mati dan hidup, kematian dan kehidupan untuk menguji kalian. Siapa di antara kalian yang lebih baik amalnya? Dan Dia Maha Perkasa, Maha Pengampun. Jadi dari ayat tersebut bisa kita pahami bahwa tujuan perintah ibadah adalah untuk menguji manusia. Apakah dia akan mematuhi perintah tersebut atau tidak? Bukan karena Allah memerlukan ibadah tadi. Lalu mungkin ada dua pertanyaan lainnya yang muncul di pikiran kita. Kenapa Allah jadikan ibadah sebagai penyelamat manusia di akhirat kelak? Bukankah Allah Maha Pengasih dan mampu untuk memasukkan mereka ke dalam surga tanpa harus susah payah beribadah? Maka jawabannya ya tentu saja Allah mampu melakukan hal tersebut. Tetapi Allah telah menetapkan sebab akibat di alam semesta ini. Allah ciptakan terbakar sebagai sebab dari menyentuh api misalkan. Atau menjadi akibat dari menyentuh api, ya. Kemudian
Allah juga jadikan tidak makan sebagai sebab timbulnya rasa lapar. Maka begitu juga dengan permasalahan ibadah. Allah tetapkan ibadah sebagai sebab seseorang masuk surga dan maksiat sebagai sebab seseorang masuk neraka. Kemudian syubhat berikutnya berkenaan dengan Allah Ta'ala, kenapa ada kejahatan di muka bumi? Ya. Pertanyaan ini muncul karena bukankah Allah Ta'ala Maha Pengasih, Maha Penyayang? Kemudian kenapa Allah Ta'ala menciptakan kejahatan di muka bumi ini? Maka jawabannya adalah pertanyaan ini muncul karena ketidakmampuan seseorang memahami adanya kejahatan, padahal Allah Maha Penyayang. Ya. Ketika membahas permasalahan ini, dia hanya ingat kalau Allah itu Maha Penyayang. Padahal salah satu sifat Allah adalah Al-Hakim, ya, yang pada setiap perbuatannya terdapat hikmah. Kemudian ketika seseorang mengingkari keberadaan Tuhan disebabkan dia menciptakan, maksudnya Tuhan menciptakan kejahatan, apakah itu menjadi solusi atas setiap kejahatan yang terjadi? Apakah dengan hal tersebut gempa, ya, yang Tuhan ciptakan, kemudian pembunuhan, peperangan akan berakhir? Tentu tidak. Ketidakberimanan kita bahwa Tuhan itu ada disebabkan adanya kejahatan, padahal Tuhan itu Maha Penyayang, itu tidak menjadi solusi akan kejahatan-kejahatan tersebut. Kemudian kita lihatlah mereka yang membantai ribuan nyawa tak bersalah dan juga pelaku kejahatan besar lainnya. Apakah dengan pengingkaran tersebut terhadap Tuhan, ya, kekufuran kita terhadap Tuhan karena adanya kejahatan-kejahatan tadi, artinya bahwa para pelaku kriminalitas ini suatu saat akan dihukum? Kan tidak. Malah ketika kita tidak beriman akan adanya Tuhan, dikarenakan adanya kejahatan di muka bumi, itu artinya kita juga beriman atau percaya bahwa orang-orang yang melakukan kejahatan ini suatu saat tidak akan dihukum karena tidak ada Tuhan. Seperti itu. Jadi ketidakpercayaan kita atau tidak adanya iman bahwa adanya Tuhan disebabkan adanya kejahatan, itu malah menjadi permasalahan atau problem yang sangat besar, alih-alih menjadi solusi. Dan permasalahan kejahatan ini sesungguhnya ada pada mereka yang mengingkari keberadaan Tuhan. Adapun mereka yang beriman, maka mereka meyakini bahwa adanya suatu hari pembalasan itu akan menjadi balasan atas setiap kejahatan yang ada di muka bumi, ya. Dan ketika kita membahas kejahatan yang ada di alam semesta ini, maka ada beberapa poin penting, ya, yang harus kita perhatikan. Yang pertama adalah di dalam Islam seorang makhluk diberikan kebebasan dan juga kehendak untuk melakukan apapun yang dia inginkan, entah itu suatu kebaikan ataupun keburukan. Sehingga ketika dia melakukan keburukan, maka hal tersebut dikembalikan kepadanya, bukan kepada Allah yang menciptakannya. Ya. Ketika si A melakukan keburukan, kejahatan, yaitu kelakuan dia sendiri, bukan kelakuan Tuhan, karena Tuhan memberikan kehendak kepada si A tadi untuk melakukan apa yang dia inginkan. Seperti itu. Kemudian ini juga menjadi bentuk sifat adil Allah Ta'ala, sehingga Allah tidak mungkin mengazab seseorang kecuali karena ulah dirinya sendiri. Tidak mungkin Allah mengazab atau menghukum seseorang atas suatu kejahatan yang Allah takdirkan kepadanya. Tidak. Allah menghukum orang tersebut karena dia memang melakukan kejahatan itu sendiri, bukan Allah yang mentakdirkan kepadanya. Memang Allah mentakdirkan, akan tetapi bersamaan dengan hal tersebut Allah juga menciptakan kehendak kepada manusia tadi, sehingga dengan kehendak tersebut manusia tadi melakukan apa yang dia inginkan. Kemudian yang kedua, poin yang kedua adalah seseorang tidak akan memahami hikmah dari adanya kejahatan dan keburukan di muka bumi jika dia tidak mengimani bahwasanya dunia ini
tempat ujian dan cobaan. Adapun balasan atas setiap perbuatan, maka akhiratlah tempatnya. Kejahatan yang terjadi di muka bumi pada dasarnya termasuk ujian dan cobaan yang Allah tetapkan. Karena memang dunia ini Allah ciptakan secara karakternya atau tabiatnya sebagai tempat untuk ujian dan juga cobaan. Adapun akhirat, maka itulah tempat kita entah bahagia ataupun sengsara, sesuai dengan apa yang kita lakukan di dunia ini. Maka ketika kita memahami dan juga mengimani bahwa dunia ini tempat ujian dan cobaan, maka kita akan mudah ketika memandang suatu kejahatan yang ada di muka bumi. Kemudian yang ketiga, poin yang ketiga, kita harus memahami bahwa di balik kejahatan yang terjadi banyak hikmah yang mungkin pada kali pertama kita melihatnya kita tidak memahami hal tersebut. Tetapi ketika kita pikirkan kembali, kita renungi, barulah hikmah dari kejahatan tersebut bisa kita sadari. Ya, betapa banyak dari kita yang mengharapkan sesuatu yang zahirnya secara lahiriahnya adalah kebahagiaan. Tapi setelah sesuatu tersebut kita dapatkan, malah kita berharap untuk tidak mendapatkannya sama sekali. Kemudian betapa banyak yang mengharapkan kekayaan dan pada akhirnya kekayaan tersebutlah yang membinasakannya. Kemudian juga begitu juga dengan kejahatan yang terjadi. Betapa banyak orang yang mengharapkan itu tidak terjadi, akan tetapi ketika benar-benar terjadi, maka tampaklah hikmah di balik itu semua. Jadi itu tadi jawaban atas pertanyaan kenapa ada kejahatan di muka bumi, atau kenapa Allah atau Tuhan itu menciptakan kejahatan di muka bumi. Kemudian syubhat berikutnya, kenapa Allah tidak mengabulkan doa sebagian orang? Ya, kenapa Allah hanya mengabulkan sebagian doa saja dan doa sebagian orang lainnya tidak Allah kabulkan? Maka kalau kita lihat ya, banyak permohonan, banyak orang ya yang Allah kabulkan. Banyak doa-doa orang-orang yang Allah kabulkan. Maka seharusnya pertanyaan yang benar adalah apa penghalang yang menjadikan terlambat terkabulnya doa tersebut? Ya. Jadi kita harus bisa memuhasabah diri sendiri. Bisa jadi sebab tidak dikabulkannya suatu doa itu dikarenakan diri kita sendiri. Ya. Terkabul atau tidaknya suatu doa memiliki sebab-sebab tertentu. Seharusnya orang yang bertanya demikian bisa mengevaluasi diri, memuhasabah dirinya, apakah telah melakukan sebab tersebut atau belum. Kira-kira apa yang menjadikan doanya tidak atau terlambat terkabul. Selain itu, kita juga harus memahami dengan baik bahwa setiap yang Allah Ta'ala tetapkan pasti ada hikmah di balik semua itu. Bisa jadi doa yang tidak terkabulkan tersebut menjadi kebaikan bagi diri kita sendiri, akan tetapi kita memang tidak mengetahuinya. Karena pengetahuan manusia itu lemah, maka banyak dari kita yang tidak mengetahui betapa banyak doa yang tidak terkabul, lalu Allah tampakkan sisi kebaikan dari tidak terkabulnya suatu doa. Ya. Allah Ta'ala berfirman, berdoalah kalian kepadaku, akan aku kabulkan. Ud'uni astajib lakum. Ya. Allah juga berfirman, kelak kami akan menguji kalian. Jadi kita harus bisa menggabungkan antara dua ayat ini. Memang Allah Ta'ala berfirman, ud'uni astajib lakum. Berdoalah kalian kepadaku, maka akan aku kabulkan. Akan tetapi di saat yang bersamaan Allah juga berfirman, walanabluwannakum. Kelak kami akan menguji kalian. Ya. Sehingga kita harus dapat menggabungkan kedua ayat tadi dan juga memahaminya. Ada kalanya tidak terkabulnya suatu doa merupakan suatu bentuk ujian dari Allah bagi seorang hamba. Adapun tuduhan mereka yang mengingkari keberadaan Tuhan disebabkan doa yang tidak terkabul, maka jawabannya adalah hal tersebut tidak bisa menjadi bukti atau argumentasi tidak adanya Tuhan. Tidak terkabulnya suatu doa bukan berarti tidak adanya Tuhan. Karena banyak doa-doa yang dikabulkan. Apakah itu kita nafikan, kita tolak?
dikarenakan sebagian doa lainnya tidak terkabul, tentu tidak bisa seperti itu, ya. Kemudian syubhat terakhir berkenaan dengan Allah Ta'ala, berkenaan dengan takdir dan juga azab terhadap orang-orang kafir dan juga ahli maksiat. Jadi sebagian orang mereka bingung dengan adanya takdir, tapi di saat yang bersamaan ada balasan berupa siksa dan juga pahala. Bukankah setiap orang telah ditakdirkan untuk melakukan sesuatu? Jika begitu, mana letak keadilan Allah karena mengazab seseorang yang ditakdirkan melakukan kekufuran dan juga kemaksiatan? Dan kebingungan ini lahir karena salah dalam memahami konsep takdir yang benar. Selain Allah takdirkan suatu ketetapan, Dia juga memberikan manusia kehendak dan kemampuan yang dengannya manusia bebas melakukan kebaikan dan keburukan. Seandainya manusia tidak diberikan kehendak dan kemampuan, maksudnya kehendak dan kemampuan sendiri terhadap sesuatu yang dia lakukan, maka apa artinya pengutusan para nabi dan juga rasul? Ini menjadi suatu hal yang sia-sia. Allah Ta'ala mengutus nabi dan juga rasul ke tengah umat manusia untuk mengajak mereka melakukan kebaikan, karena memang mereka memiliki kehendak untuk melakukan kebaikan dan juga melakukan keburukan. Jika seandainya memang mereka sudah ditakdirkan melakukan kebaikan atau sudah ditakdirkan melakukan keburukan, maka apa artinya dari pengutusan para rasul tersebut? Seperti itu. Maka itu akan menjadi hal yang sia-sia. Jadi memang manusia diberikan kehendak oleh Allah Ta'ala untuk melakukan apa yang dia inginkan, ya. Dan takdir berkaitan erat dengan hikmah yang Allah tetapkan. Sebagaimana perkataan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, takdir adalah salah satu rahasia Allah, ya, sirrun min asrarillah. Maka cara yang tepat dalam menyikapinya adalah dengan tunduk dan patuh terhadap ketetapan Allah Ta'ala. Hal ini dibangun di atas keimanan kepada Allah yang Maha Mengetahui dan keimanan kepada Allah sesuai dengan akal sehat dan juga fitrah manusia. Jadi memang kita tidak mengetahui apa hikmah di balik takdir tersebut, maka kita harus tunduk dan juga patuh terhadap apa yang menjadi ketetapan Allah Ta'ala. Dan itu tadi syubhat berkenaan dengan Allah dan juga apa yang Allah Ta'ala lakukan. Kelompok syubhat berikutnya adalah berkenaan dengan Al-Quran. Di sini ada beberapa syubhat, ya. Yang pertama, syubhat berkenaan mengenai keraguan bahwa Al-Quran adalah wahyu. Dan yang kedua adalah tuduhan akan adanya kesalahan dalam Al-Quran. Syubhat yang pertama yaitu berkenaan dengan keraguan Al-Quran adalah wahyu. Ini berkaitan erat dengan kenabian. Maka pembahasannya kita akan akhirkan di pembahasan berkenaan dengan syubhat terhadap Nabi Muhammad SAW. Dan yang kedua, tuduhan akan adanya kesalahan dalam Al-Quran. Ini menjadi 3 kelompok, ya. Tuduhan bahwa terdapat kesalahan dalam Al-Quran dibagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama, kesalahan dari sisi kaidah bahasa, dari sisi nahwunya, bahwa Al-Quran ini ada kesalahan dari segi nahwu, ya, atau tata bahasa. Kemudian yang kedua dari sisi sains atau ilmu modern, bahwa di dalam Al-Quran dijelaskan dan itu berbeda dengan apa yang telah dijelaskan keilmuan modern. Kemudian syubhat terakhir dari sisi kontradiksi antar ayat. Jadi ada ayat di dalam Al-Quran yang saling bertabrakan maknanya. Dan semua ini dilontarkan oleh musuh-musuh Islam terhadap Al-Quran, dan itu menjadikan sebagian orang ragu akan keabsahan Al-Quran sebagai wahyu, dikarenakan tuduhan bahwa Al-Quran memiliki kesalahan dari 3 sisi tersebut, dari sisi tata bahasa, kemudian yang kedua dari sisi ilmu modern atau sains, dan yang terakhir dari sisi kontradiksi antar ayat.
Dan kali ini kita akan hanya mengambil contoh dari syubhat bahwa Al-Quran memiliki kesalahan dari sisi ilmu modern saja. Jadi sisanya bisa dibaca langsung di PDF yang akan dikirimkan. Jadi salah satu syubhat yang dilontarkan musuh-musuh Islam terhadap Al-Quran adalah adanya kesalahan dari sisi ilmu pengetahuan atau sains, ya. Sehingga itu menunjukkan kalau Al-Quran bukanlah wahyu katanya. Seandainya Al-Quran adalah wahyu, maka tidak akan ada kesalahan dari sisi ilmu pengetahuan. Karena Tuhan yang menurunkan wahyu maha mengetahui akan segala hal. Jika seandainya ada kesalahan dari atau di dalam Al-Quran, itu menunjukkan bahwa Al-Quran bukanlah wahyu. Itu tuduhan yang dilontarkan oleh musuh-musuh Islam terhadap Al-Quran, ya. Contoh tuduhan bahwa Al-Quran mengandung kesalahan dari sisi ilmu pengetahuan ada pada ayat Al-Kahf ayat 86. Allah Ta'ala berfirman, wajadaha taghrubu fi 'ainin hami'ah, ya. Hingga ketika dia telah sampai di tempat matahari terbenam, dia dapati matahari terbenam di dalam laut yang berlumpur hitam, ya. Mereka berkata bahwa bagaimana bisa matahari terbenam di dalam laut, padahal jelas matahari lebih besar dari bumi dan matahari tentu di luar bumi. Maka jawabannya adalah Allah dalam ayat ini tidak sedang menjelaskan bahwa matahari itu terbenam di dalam laut, akan tetapi sedang menyifati penglihatan orang yang melihat matahari tadi. Jadi seolah-olah matahari terbenam di dalam laut. Ini sama seperti orang yang mengatakan matahari terbit dari balik gunung misalkan. Padahal orang yang mengatakan itu jelas mengetahui bahwa matahari jauh di luar bumi. Jadi itu hanya menyifati penglihatan, bukan memang menetapkan bahwa matahari terbenam di dalam laut. Itu salah besar, ya. Dan ini tentu kita semua mudah untuk memahaminya. Akan tetapi sebagian musuh Islam malah melontarkan tuduhan bahwa Al-Quran memiliki kesalahan dengan tuduhan yang remeh ini, ya. Dan ini juga dijelaskan di dalam tafsir Jalalain, ya. Penulisnya berkata, wa gurubuha fil aini fi ra'yil aini wa illa fahiya a'zamu minad dunya. Yang dimaksud terbenam di dalam laut adalah menurut pandangan mata. Maksudnya mata memandang matahari seperti itu, terbenam di dalam laut. Karena pada hakikatnya matahari jelas lebih besar dari bumi. Ini sudah dijelaskan dan bagi kita semua mudah untuk memahaminya gitu. Tapi ya seperti itu, musuh Islam selalu mencari celah di dalam Al-Quran sehingga bisa mengkritik, padahal kritikannya jauh dari kata ilmiah. Dan contoh lainnya ada pada Ar-Ra'd ayat 3. Allah Ta'ala berfirman, wa huwal ladzi maddal arda wa ja'ala fiha rawasiya wa anhara. Dan dia yang menghamparkan bumi dan menjadikan gunung-gunung dan sungai-sungai di atasnya. Jadi mereka berkata kalau ayat ini menyalahi ilmu pengetahuan, karena bumi itu terbentuk atau berbentuk bulat. Lalu kenapa Allah dalam Al-Quran mengatakan menghamparkan, yang maknanya bumi itu datar, atau yang kita tahu flat earth, ya. Ini jelas, sangat mudah untuk menjelaskannya. Dan para ulama dari zaman dahulu sudah menjelaskan, ya. Misalkan Ibn Hazm, beliau berkata, ulama muslim yang memang diakui keilmuannya, tidak ada yang mengingkari bulatnya bumi. Jadi memang semuanya mengatakan bahwa bumi itu bulat. Para ulama seperti itu mengatakan. Tidak juga diketahui seorang pun dari mereka yang menolak hal tersebut. Bahkan dalil dalam Al-Quran dan hadis telah menjelaskan bulatnya bumi. Perkataan Ibn Hazm ini bisa kita baca di kitabnya Al-Fasl fil Milal wal Ahwal wal Nihal, jilid 2 halaman 78. Kemudian adapun bantahan akan kesalahan tadi, maka Imam Ar-Razi, ya, Fakhruddin Ar-Razi berkata, jika mereka berkata bahwa firman Allah dia yang menghamparkan bumi menafikan
kalau bentuk bumi itu bulat, maka kita katakan kami tidak memahami demikian. Maksudnya para ulama itu tidak memahami ayat ini dengan pemahaman tersebut. Karena bumi adalah sesuatu yang besar dan lingkaran jika sangat besar, ya. Jika ukurannya sangat besar, maka setiap bagiannya akan terlihat seperti hamparan. Ini sudah dijelaskan oleh para ulama jauh beratus-ratus tahun yang lalu. Akan tetapi sebagian orang menuduh Al-Quran ini ada kesalahan dari segi sains atau dari sisi sains, ilmu pengetahuan, sehingga menjadikan ini sebagai tuduhan bahwa Al-Quran memiliki kesalahan dari sisi tersebut. Dan perkataan Imam Ar-Razi tadi bisa kita nukil atau kita baca di dalam kitab beliau Mafatihul Ghaib halaman 4 jilid 19. Dan itu tadi berkenaan dengan syubhat Al-Quran, syubhat yang dilontarkan terhadap Al-Quran. Kemudian kita akan lanjutkan ke syubhat mengenai Nabi Muhammad SAW. Jadi kita ambil beberapa contoh saja dari setiap syubhat, karena ini lumayan banyak dan PDF-nya juga sekitar 32 halaman. Jadi tidak mungkin dibahas semuanya di dalam rekaman ini, ya. Kemudian mengenai syubhat Nabi Muhammad atau berkenaan dengan Nabi Muhammad SAW. Dalam hal ini para musuh Islam memiliki dua bentuk syubhat berkenaan dengan beliau SAW. Pertama adalah syubhat berupa keraguan akan kenabiannya, dan yang kedua syubhat berkenaan dengan sikap dan apa yang Nabi lakukan. Dan di sini kita akan hanya membahas syubhat berkenaan dengan kenabian Nabi Muhammad. Dan untuk menetapkan kenabian beliau SAW ada beberapa poin atau argumentasi, ya. Yang pertama adalah bukti kejujuran dan juga akhlak beliau. Kemudian yang kedua, bukti kenabian dari Al-Quran. Kemudian yang ketiga, bukti dari kesempurnaan akidah dan juga syariat Islam. Kemudian yang keempat, bukti dari kitab suci terdahulu sebelum Al-Quran. Dan itu 4 bukti yang menunjukkan kenabian Nabi Muhammad, dan di sini kita akan hanya mencukupkan dengan yang pertama, yaitu bukti kenabian beliau dari sisi kejujuran dan juga akhlaknya. Jadi seseorang yang mengakui kenabian dirinya, ya, mengaku bahwa dirinya adalah nabi, itu ada dua kemungkinan. Jika dia benar, maka termasuk orang yang paling baik dan juga paling sempurna. Karena memang para nabi dan juga para rasul adalah orang-orang yang paling sempurna, ya. Tapi jika seandainya dia berdusta, dia hanya mengaku-ngaku saja bahwa dirinya adalah nabi, maka dia termasuk orang yang paling buruk di muka bumi. Seseorang yang memiliki akal sehat sudah pasti dapat membedakan antara orang yang paling baik dan juga orang yang paling buruk. Jadi sangat mudah untuk mengetahuinya antara orang yang memang benar-benar nabi dengan orang yang mengaku nabi. Karena orang yang memang benar-benar nabi, dia adalah orang yang paling baik. Adapun orang yang mengaku bahwa dirinya nabi padahal bukan, dia adalah orang yang paling buruk, sehingga kita bisa dengan mudah membedakan antara keduanya. Jadi siapa saja yang memperhatikan sejarah perjalanan hidup Nabi Muhammad SAW, maka akan jelas baginya bahwa beliau tidak mungkin berdusta mengenai kenabian. Semua orang, baik kawan maupun lawan, mengakui kalau Nabi adalah orang yang sempurna akhlaknya dan juga perilakunya. Selain itu, kejujuran menjadi sifat yang paling jelas bagi Nabi Muhammad SAW. Bahkan pada sebelum keislaman, sebelum beliau diutus, digelari oleh orang-orang Quraisy dengan gelaran Al-Amin. Itu menunjukkan bahwa beliau sangatlah jujur. Al-Amin itu orang yang sangat dapat dipercaya. Makanya kita tidak akan dapati pada buku-buku penyebar syubhat mengenai Nabi Muhammad yang mengarahkan syubhatnya dari sisi kejujuran Nabi Muhammad. Karena semuanya tidak akan bisa
melontarkan syubhat dari sisi tersebut. Mereka akan dapati bahwa Nabi Muhammad adalah orang yang paling jujur, karena baik lawan ataupun kawan semuanya mengakui kejujuran beliau. Jadi semua syubhat tersebut hanya akan mengarah kepada sikap dan apa yang beliau lakukan. Misalkan Nabi kenapa berpoligami, kemudian mengapa Nabi Muhammad SAW menikahi Aisyah misalkan yang masih kecil pada saat itu radhiyallahu taala anha dan sebagainya. Jadi memang syubhatnya tidak akan bisa dilontarkan berkenaan dengan sikap dan juga kejujuran Nabi Muhammad. Semua syubhat dilontarkan kepada apa yang Nabi Muhammad SAW lakukan. Misalnya ketika Nabi Muhammad SAW menaiki bukit Safa, ya, beliau berkata, bagaimana menurut kalian jika aku kabarkan kepada kalian bahwa ada pasukan berkuda keluar dari lereng bukit, apakah kalian mempercayaiku? Kata Nabi Muhammad kepada orang-orang Quraisy pada saat itu di Mekah seperti itu. Mereka menjawab, kami tidak pernah mendapati kamu berdusta. Itu menunjukkan bahwa Nabi Muhammad memang tidak pernah berdusta dan memang beliau dikenal dengan kejujuran. Sehingga tidak mungkin orang yang paling jujur ini, ya, dia berdusta akan kenabian dirinya. Dan orang-orang yang melontarkan syubhat terhadap Nabi Muhammad pun tidak bisa memberikan atau melontarkan syubhat dari sisi tersebut. Setidaknya itu salah satu bukti kejujuran atau bukti bahwa kenabian Nabi Muhammad SAW adalah benar. Dan ada 3 bukti lainnya dan itu bisa dibaca langsung di PDF yang akan di-share nanti. Kemudian yang terakhir adalah syubhat mengenai syariat Islam. Berkenaan dengan syariat Islam ini maka ada 3 syubhat besar yang banyak dilontarkan musuh-musuh Islam. Yang pertama syubhat bahwa syariat Islam menzalimi hak perempuan. Kemudian yang kedua syubhat bahwa Islam adalah agama yang menyukai pertumpahan darah. Dan yang terakhir syubhat bahwa hukum hudud, kemudian rajam dan sebagainya dalam syariat Islam tidak manusiawi dan juga kejam. Dan di sini kita akan membahas syubhat berkenaan bahwa Islam adalah agama yang menyukai pertumpahan darah, ya. Salah satu syubhat yang memang gencar dilontarkan oleh musuh-musuh Islam adalah syariat jihad. Mereka menuduh Islam sebagai agama yang menyukai pertumpahan darah karena adanya syariat jihad di dalam agama Islam. Mengenai syubhat ini ada beberapa poin penting yang perlu kita perhatikan dalam menyikapinya. Yang pertama, mereka yang menuduh Islam dengan tuduhan tersebut membangun gambaran jihadnya berdasarkan kelompok dan gerakan tertentu yang menisbatkan dirinya kepada Islam. Dan tentu hal ini adalah suatu kesalahan besar. Kelompok-kelompok tersebut pada hakikatnya menjadikan Islam, Al-Quran dan juga hadis sebagai pembenaran atas kriminalitas yang mereka lakukan. Misalkan ISIS dan sebagainya, mereka bukan kelompok jihad yang sesuai dengan syariat Islam. Mereka hanya menjadikan Islam, Al-Quran, hadis dan sebagainya menjadi penopang atau pembela akan kriminalitas yang mereka lakukan. Mereka sama sekali tidak pernah menjalankan syariat jihad sebagaimana mestinya. Kemudian kita tanyakan kepada mereka, apakah peperangan yang disebabkan pemikiran komunisme di banyak negara bukan suatu tindak kriminal? Kenapa hanya Islam gitu yang kemudian dijadikan sebagai contoh kriminalitas? Bukankah ada contoh-contoh lain, ya, yang menjelaskan bahwa kriminalitas atau pertumpahan darah itu tidak hanya terjadi pada orang-orang yang menisbatkan dirinya kepada Islam. Apakah yang dilakukan Zionis di Palestina bukan suatu tindak kriminal? Apakah ketika pelakunya bukan seorang muslim, maka tidak dicap sebagai kejahatan yang menumpahkan darah? Ini harus kita tanyakan kepada mereka yang menuduh Islam sebagai agama yang penuh dengan pertumpahan darah. Kemudian poin yang kedua adalah mereka yang menilai jihad sebagai syariat yang kejam melupakan atau sengaja melupakan sisi rahmat dan kebaikan dalam syariat jihad tersebut. Dalam jihad,
seseorang tidak boleh menyerang perempuan, ya, tidak boleh menyerang anak kecil. Begitu juga mereka dilarang untuk merusak fasilitas umum serta tumbuhan. Bagi mereka yang enggan untuk masuk Islam, ya, maka boleh tetap meyakini kepercayaannya dengan membayar jizyah, ya. Jadi memang mereka yang tidak ingin masuk Islam boleh saja asalkan membayar jizyah, seperti itu. Dan tidak dipaksa untuk masuk Islam. Jika seandainya tidak ingin masuk Islam kemudian dibunuh, tidak seperti itu. Jihad itu atau peperangan itu menjadi pilihan terakhir ketika memang mereka tidak ingin membayar jizyah dan juga tidak ingin masuk Islam. Kemudian kalau kita lihat misalkan tawanan perang dalam Islam wajib diperhatikan dan dirawat dengan baik. Kalau kita bandingkan dengan tawanan orang-orang Israel, orang-orang Zionis dengan tawanan Hamas, keduanya berbeda. Hamas atau Palestina secara umum mereka memuliakan tawanannya. Akan tetapi kita lihat apa yang ada pada Israel. Mereka malah menyiksa tawanan-tawanan mereka. Kalau Islam, mereka memuliakan tawanan-tawanan tersebut, memperhatikan dengan baik. Berbeda jauh dengan para Zionis tadi. Kemudian setelah kita memahami realita tersebut, memahami syariat jihad tersebut atau sisi rahmat dari syariat jihad tadi, kita lihat apakah ada aturan tersebut pada pasukan dan tentara lain selain umat Islam. Realita yang kita saksikan, misalkan Zionis tadi di Palestina, malah mereka membantai habis kaum muslimin tanpa terkecualikan. Mereka membantai habis, entah itu perempuan, anak kecil, laki-laki dan sebagainya, mereka bantai. Akan tetapi pasukan Islam, mereka memuliakan dan tidak menyerang perempuan, anak kecil dan orang-orang yang sudah tua renta. Seperti itu. Kemudian yang ketiga, poin yang ketiga yang harus kita perhatikan, mereka yang menganggap adanya syariat jihad dalam Islam menjadikan Islam sebagai agama kejam, mereka lupa dengan ribuan nyawa yang melayang disebabkan pertempuran orang-orang kafir. Apakah ketika umat Islam yang berperang itu menjadikan hal tersebut sebagai kekejaman, akan tetapi tidak dengan agama yang lain? Apakah hanya Islam atau syariat jihad di dalam Islam lah yang menjadi syariat yang penuh dengan pertumpahan darah? Akan tetapi ketika peperangan itu dijalankan oleh mereka yang bukan dari agama Islam, yang non-muslim, itu menjadi hal yang lumrah begitu saja. Dan ini tentu menjadi suatu ketidakadilan bagi mereka yang menganggap bahwa syariat jihad adalah syariat yang kejam. Dan itu tadi sesi ketiga dari daurah menangkal syubhat pemikiran modern. Kurang dan lebihnya mohon maaf, dan contoh syubhat-syubhat lainnya bisa langsung dibaca di PDF yang nanti akan kami share. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahumma wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.